Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Putri Channel. Kali ini aku akan membahas alur cerita film yang berjudul Kapten Fantastik. Film ini bercerita tentang seorang ayah yang mendidik 6 anaknya dengan cara yang berbeda dengan orang tua pada umumnya. Selama bertahun-tahun, mereka hidup terasingkan dan akhirnya terpaksa kembali ke tengah masyarakat. Sang ayah bernama Ben dan 6 anaknya bernama Bo, Kil, Ves, Rel, Zach, dan Nai. Di awal film, kita disuguhkan dengan pemandangan yang cukup mengherankan. Seekor rusa sedang diburu dan dibunuh oleh Bo dengan langsung menancapkan pisau ke leher rusa itu. Kemudian Ben mengambil hati rusa itu lalu meminta Bo untuk memakannya mentah-mentah. Itu sebagai bukti bahwa Bo telah menjadi pria dewasa. Kemudian keluarga itu kembali ke tempat tinggal mereka dengan membawa rusa buruan. Mereka tinggal di dalam hutan. Mereka punya tempat tinggal, makanan, pakaian, dan barang-barang seperti manusia pada umumnya. Bahkan, mereka punya bus untuk transportasi mereka. Sesampainya di rumah, mereka segera melaksanakan tugasnya masing-masing. Ada yang membersihkan hewan buruan mereka, ada yang menyalakan api, dan ada yang menyiram tanaman. Ben juga mengajarkan anak-anaknya bela diri dan hidup sehat. Di malam hari, mereka duduk mengelilingi api unggun dan asik sendiri dengan buku bacaan masing-masing. Setelah belajar, Ben mengajak mereka bersenang-senang dengan memainkan alat musik. Di sini kita bisa lihat kalau mereka adalah keluarga yang bahagia. Ben sangat menyayangi anak-anaknya. Esok paginya, mereka berolahraga bersama. Setelah itu, Ben dan Bo bersiap-siap akan pergi ke kota. Saat bersiap-siap, Ben mendapatkan pertanyaan dari anak-anaknya. Kapan ibu mereka, Leslie, kembali? Ben menjelaskan ke anaknya jika Leslie sakit. Ben pun juga menjelaskan tentang penyakit istrinya dengan sangat jelas tanpa ada yang ditutupi. Siang itu, Ben dan Bo pergi ke kota. Di kota, Bob berpapasan dengan 3 remaja perempuan yang mengajaknya ngobrol. Tapi Bo diam dan terlihat sangat gugup. Di sini kita bisa lihat kalau kemampuan bersosialisasi Bo buruk. Di lokernya, Bo mendapatkan banyak surat dari universitas-universitas bagus. Di tempat lain, Ben mendapatkan telepon dari Harper, saudara Leslie, yang mengabarkan bahwa Leslie bunuh diri. Ben pun sangat sedih. Sesampainya di rumah, Ben memberitahu anak-anaknya bahwa ibu mereka telah bunuh diri. Anak-anaknya pun menangis dan histeris. Bahkan Rel sangat marah pada ayahnya. Keesokan harinya pun, Ben tetap mengajak anak-anaknya berolahraga seperti biasa. Ben menjelaskan pada anak-anaknya kalau mereka tidak bisa datang ke pemakaman ibunya, karena kakek mereka Jack sangat marah pada Ben. Dan jika Ben datang, Jack akan melaporkan Ben ke polisi. Tapi anak-anaknya tetap ingin melihat ibu mereka untuk terakhir kalinya. Ben tetap melarang dan malah memaksa semua anak-anaknya untuk olahraga panjat tebing. Dan Rel pun terkilir. Ben tetap memaksa Rel untuk melanjutkan memanjat, karena mereka sudah di tengah-tengah, tidak ada yang bisa membantu Rel. Setelah itu, mereka semua naik bus untuk pulang. Di perjalanan, Ben melihat semua anak-anaknya bersedih. Ben pun akhirnya memutuskan pergi ke pemakaman Leslie apapun yang terjadi. Di perjalanan menuju ke pemakaman Leslie inilah kita akan tahu bagaimana cara Ben mendidik anaknya. Perjalanan ini mereka ibaratkan seperti perjalanan camping dan Ben adalah kaptennya. Ben menjelaskan tempat-tempat apa saja yang mereka lewati dan bagaimana budaya di kota itu. Cara didik Ben tergolong unik dan jujur. Ada di suatu saat di mana Kil sedang membaca novel. Ben bertanya,
apa yang Kil baca dan bagaimana pendapatnya tentang buku yang ia baca. Ben ingin jawaban yang spesifik. Akhirnya, Kil pun menjawab. Dia sedang membaca sebuah novel berjudul Lolita. Buku itu menceritakan seorang kakek yang mencintai gadis berumur 12 tahun. Dan kakek itu pun memperkosa gadis kecil itu. Saat Kil sedang menjelaskan ke ayahnya, tiba-tiba Nay yang berusia sekitar 6 tahun bertanya, "Apa arti memperkosa?" Dan Ben pun menjawab, "Ketika yang biasanya seorang laki-laki memaksa yang biasanya seorang perempuan berhubungan badan." Dan Ben pun mencoba mengalihkan perhatian Nay dengan bertanya ke yang lain, apakah ada yang lapar? Tapi Nay masih penasaran. Dan bertanya lagi, "Apa itu hubungan badan?" Ben pun menjawab, ketika seorang laki-laki memasukkan penisnya ke vagina perempuan. Ben pun mencoba lagi mengalihkan perhatian Nay. Tapi Nay tetap bertanya lagi. Kenapa seorang laki-laki memasukkan penisnya ke vagina perempuan? Dan akhirnya Ben pun menjawab lagi, karena dengan begitu keduanya bisa merasakan kenikmatan dan karena kombinasi antara sperma laki-laki dan sel telur wanita maka timbullah bayi yang bisa melanjutkan kehidupan manusia. Tapi Nay tetap saja bertanya lagi, vagina kan jalan wanita untuk kencing. Dan Ben pun menjawab lagi, kalau kencing tidak keluar dari vagina, tapi uretra, yang mana tempatnya di dalam labia bagian luar. Tapi secara umum disitulah wanita kencing. Pertanyaan pun berakhir. Di suatu saat, mereka mampir ke sebuah supermarket untuk berbelanja. Tapi ternyata mereka kompak mencuri bahan makanan dari supermarket itu. Dan tindakan itu mereka namakan misi penyelamatan makanan. Setelah misi penyelamatan makanan berhasil, Ben pun memberikan hadiah kepada anak-anaknya berupa senjata, panah, dan pisau untuk semua anaknya, bahkan yang berumur 6 dan 8 tahun. Kemudian mereka pergi ke rumah Harper, saudara Leslie. Di situ, kedua anak Harper tidak begitu menyukai anak-anak Ben. Harper juga sedikit bersitegang dengan Ben. Harper tidak suka cara didik Ben ke keponakan-keponakannya. Ben terlalu jujur dan terus terang kepada keponakan-keponakannya tentang semua masalah yang terjadi. Harper berharap Ben lebih berhati-hati lagi dalam berbicara ke anak-anaknya dan menggunakan kata-kata yang tepat dan sesuai umur mereka. Harper menyinggung masalah sekolah keponakan-keponakannya. Harper berharap Ben menyekolahkan mereka. Tapi Ben malah memanggil kedua anak Harper, Jackson dan Justin. Mereka pelajar SMP dan SMA. Ben bertanya pada mereka, apa itu undang-undang HAM? Tapi keduanya salah menjawab. Kemudian, Ben memanggil Zach yang berusia 8 tahun. Ben juga memberikan pertanyaan yang sama. Apa itu undang-undang HAM? Zach menjawab dengan benar. Di sini, Ben membuktikan bahwa anak-anaknya lebih pintar daripada anak-anak Harper yang sekolah. Harper pun mengalah dan merasa sangat kesal. Kemudian, Ben pun meninggalkan rumah Harper untuk melanjutkan perjalanan. Mereka berhenti di tempat camping. Di sana, Bo bertemu dengan seorang gadis bernama Claire. Mereka berkenalan. Claire bertanya tentang keluarga Bo, tapi Bo berbohong tentang keluarganya. Bo bilang ayahnya adalah seorang penulis dan ibunya pegawai pemerintahan. Sepertinya mereka saling menyukai karena mereka berciuman dan akan melakukan hal yang lebih. Tapi ibunya Claire memanggil dan mengingatkan ini sudah malam. Ibunya berharap mereka belum melakukan apapun. Bo dengan jujurnya bilang bahwa mereka sudah berciuman dan dia merasa sangat senang. Bo langsung melamar Claire di hadapan ibunya, tapi ibunya merasa itu aneh dan tertawa. Lalu Claire dan ibunya pergi. Keesokan paginya, hal aneh terjadi lagi. Ben keluar dari busnya dengan telanjang bulat.
Saat itu juga ada pasangan kakek nenek yang lewat. Mereka berdua terkejut, dan Ben bilang, "Ini hanya penis, semua laki-laki punya." Mereka pun pergi lagi menuju gereja tempat jasad Leslie berada. Mereka datang menggunakan baju pesta. Ben pun membuat kehebohan dengan mengatakan bahwa Leslie beragama Buddha dan Leslie ingin dikremasi dengan diiringi tarian dan musik. Kemudian abunya dibuang di toilet umum. Akhirnya Ben dan anak-anaknya pun diusir. Setelah upacara, jenazah Leslie pun dibawa keluar dan akan dimakamkan. Jack, ayah Leslie, melarang Ben untuk ke pemakaman, tapi cucu-cucunya boleh ikut. Ben dengan sangat emosi tetap ingin menghentikan pemakaman itu, tapi anak-anaknya menghentikan Ben. Akhirnya mereka kembali ke tempat camping. Ben sangat frustasi dan anak-anaknya pun sedih. Malam itu, Rel dan Bo pun berbicara. Rel sangat sedih kehilangan ibunya, walaupun ibunya sakit, pikirannya terganggu dan berhalusinasi. Bahkan, walaupun dulu ibunya membenturkan kepalanya dengan batu, dia tetap mencintai ibunya. Rel menyalahkan ayahnya karena menurutnya ayahnya lah yang memperparah penyakit ibunya. Ayahnya seseorang yang berbahaya, dan dia bukan orang yang sempurna seperti pemikiran saudara-saudaranya. Kemudian, Rel pun pergi. Bo memikirkan kata-kata adiknya. Lalu dia kembali ke bus untuk menunjukkan surat dari universitas-universitas ternama itu kepada Ben. Tapi Ben marah. Menurut Ben, selama ini Bo membohonginya. Dan Ben merasa Bo sudah sangat pintar, jadi tidak perlu sekolah. Bo pun menjawab, dia mendaftar ke universitas-universitas itu karena ibunya yang menyuruh. Ibunya mendukung Bo, dan ayahnya membuat Bo dan saudara-saudaranya menjadi orang aneh. Bo memang pintar, dia menguasai pengetahuan dari semua buku yang telah dia baca. Tapi keluar dari buku, Bo tidak tahu apapun. Tiba-tiba Nai memberitahu bahwa Rel pergi ke rumah kakeknya. Ben dan anak-anaknya pun segera pergi untuk menjemput Rel, tapi ternyata Rel tidak mau kembali kepada Ben. Dia ingin tinggal dengan kakek neneknya. Rel sangat marah pada Ben. Jack pun memarahi Ben karena cara didik Ben ke cucu-cucunya tidak benar. Ben membiarkan Rel terkilir, mengajari cucu-cucunya mencuri dengan membuat itu menjadi misi penyelamatan makanan. Ben memberi cucu-cucunya senjata. Jack pun akan mengambil hak asuh terhadap cucu-cucunya. Jack menelpon polisi dan melaporkan Ben. Ben pun pergi dan bersembunyi sambil menunggu polisi pergi. Setelah polisi pergi, Ben menyuruh Fess memanjat lewat genting ke lantai 2 untuk menjemput Rel. Fess pergi dan Fess terjatuh. Fess pun dibawa ke rumah sakit. Dokter menjelaskan pada Ben bahwa Fess mengalami gegar otak ringan dan tulang kakinya retak. Dokter menjelaskan, jatuh seperti yang dialami Fess bisa menyebabkan lumpuh dan kematian. Tapi untungnya Fess kuat. Akhirnya, Ben pun membawa anak-anaknya ke rumah kakek nenek mereka. Ben memberikan anak-anaknya untuk diasuh oleh kakek neneknya. Ben berpamitan ke anak-anaknya dan Ben pun pergi. Anak-anaknya tetap ingin pergi bersama Ben, tapi Ben menjelaskan bahwa sebaiknya mereka tinggal bersama kakek dan neneknya, karena itu lebih aman dan mereka bisa sekolah. Ben pun menurunkan barang-barang anaknya dari bus dan berpamitan ke Jack. Ben memberitahu keinginan anak-anaknya kepada Jack. Dan di sini kita bisa lihat bahwa sebenarnya Jack tidak membenci Ben. Dia hanya tidak suka dengan cara hidup Ben yang aneh. Ben pun pergi. Dia menangis di dalam bus, dia melanjutkan perjalanan.
dia bercukur. Di pemberhentian, dia menyalakan api unggun dan duduk-duduk sambil bersedih. Kemudian dari dalam mobil keluar semua anak-anaknya yang dari tadi bersembunyi. Rel pun bilang bahwa dia tidak membenci Ben. Dia hanya berharap Ben membantu ibunya. Ben meminta maaf kepada Rel. Dan mereka pun melanjutkan misi penyelamatan ibu. Mereka pergi ke pemakaman Leslie, menggali kuburan Leslie dan membawa jenazah Leslie. Dalam perjalanan, anak-anaknya memandangi wajah Leslie dan menangis. Kemudian mereka mengadakan upacara untuk Leslie dan membakar jenazah Leslie. Mereka pun bernyanyi untuk Leslie. Kemudian abu Leslie dibuang di toilet umum. Akhirnya, Bo pergi ke luar negeri untuk kuliah, dan Ben memberi banyak nasihat untuk Bo untuk selalu jujur. Sekarang, mereka tidak lagi tinggal di dalam hutan. Mereka tinggal di sebuah rumah yang berada di tengah masyarakat. Mereka punya kebun peternakan untuk hidup mereka. Fez, Kiel, Rel, Zach, dan Nai pun sekarang bersekolah dan hidup seperti anak pada umumnya. Dan film pun berakhir.